Halo, nama saya Danamora Sanjaya dari kelas MN21K. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan, yang dimana ada beberapa poin, yaitu perencanaan keuangan, pengumpulan sumber daya keuangan, manajemen modal kerja, analisis investasi, manajemen risiko keuangan, pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, audit keuangan, pajak, dan kepatuhan perpajakan. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu perencanaan keuangan. Ini adalah langkah awal dalam manajemen keuangan di mana perusahaan merencanakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini mencakup perencanaan anggaran, peramalan pendapatan dan biaya, dan juga penempatan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada pengumpulan sumber daya keuangan. Manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber daya keuangan yang diperlukan. Ini melibatkan pengelolaan modal pembiayaan, termasuk utang dan ekuitas, serta investasi dalam aset yang menghasilkan pendapatan. Lalu ada manajemen modal kerja. Ini adalah aspek penting dari manajemen keuangan itu sendiri yang melibatkan pengelolaan likuiditas perusahaan, termasuk pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan yang sehat antara aktiva dan kewajiban agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. Berikutnya ada analisis investasi. Manajemen keuangan terlibat dalam analisis investasi untuk menilai proyek-proyek atau aset yang akan diinvestasikan. Ini melibatkan perhitungan nilai sekarang bersih, tingkat pengembalian modal, dan juga analisis risiko untuk memutuskan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Berikutnya ada manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko finansial yang mungkin dihadapi perusahaan. Ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti derivatif untuk mengurangi risiko mata uang, suku bunga, dan risiko lainnya. Berikutnya ada pengambilan keputusan, yaitu manajemen keuangan berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan keuangan perusahaan, seperti kebijakan dividen, struktur modal, dan pemilihan proyek investasi. Keputusan ini memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan keuangan perusahaan. Berikutnya ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ini penting untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti pemegang saham, regulator, dan investor. Lalu ada audit keuangan. Audit keuangan adalah pemeriksaan independen atas laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Ini dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal. Dan berikutnya ada pajak dan kepatuhan perpajakan. Manajemen keuangan mencakup manajemen pajak dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ini melibatkan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Jadi, pada umumnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan adalah sangat luas dan mencakup semua aspek yang terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen keuangan itu sendiri adalah memaksimalkan nilai pemegang saham sambil menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan dan meminimalkan risiko finansial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.